Masalah atau kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Masalah yang pertama, inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan harga. Masalah yang kedua, belum memiliki mata uang sendiri. Masalah yang ketiga, blokade ekonomi dari Belanda. Masalah yang keempat, kas negara kosong. Masalah yang kelima, pajak dan bea masuk berkurang. Masalah yang keenam, peredaran mata uang asing. Jadi saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Nah, kelompok kami menemukan 4 poin kebijakan pemerintah. Yang pertama, pemerintah mengambil langkah seperti pengendalian harga dan subsidi. Nah, poin yang kedua, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang Republik Indonesia atau disingkat ORI sebagai alat pembayaran yang sah, sekaligus sebagai mata uang pengganti mata uang Jepang dengan kurs sejumlah 1/1000. Nah, poin yang ketiga, upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat sektor pertanian, mengingat mayoritas penduduk bangsa Indonesia itu bekerja sebagai petani. Nah, poin yang keempat yaitu pemerintah Republik Indonesia melakukan pinjaman nasional. Nah, ini merupakan program yang dilancarkan pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi pada awal kemerdekaan. Nah, program ini dilaksanakan di zaman Menteri Keuangan Insinyur Surahman pada 1946. Nah, saat itu Indonesia mengalami kesulitan keuangan. Salah satunya disebabkan oleh blokade ekonomi yang dilakukan pihak Belanda. Nah, lewat program ini Indonesia berupaya mendapat pinjaman sebesar 1 miliar dan berhasil mengumpulkan sebanyak 400 juta. Selanjutnya, bagaimana kehidupan ekonomi pada masa demokrasi parlementer? Masa demokrasi parlementer berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Pada saat ini, kedudukan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Pada saat ini juga Indonesia mendapatkan masalah ekonomi berupa masalah ekonomi jangka panjang dan masa jangka pendek. Masalah jangka pendeknya adalah banyaknya mata uang yang beredar dan meningkatnya jumlah biaya untuk kehidupan masyarakat. Sedangkan masalah jangka panjangnya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang akan dan terus bertambah, sedangkan di sisi lain tingkat kesejahteraan masih rendah. Untuk itu, pemerintah memberikan solusi dan upayanya. Yang pertama adalah kebijakan Kuning Syarifuddin pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Syarifuddin Prawira Negara yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kebijakan Kuning Syarifuddin dilakukan dengan memotong uang nilai di atas rupiah 5 menjadi bernilai setengah dari uang tersebut. Melalui kebijakan ini, masalah keuangan dapat perlahan teratasi karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan benteng yang dimulai pada tahun 1950, tepatnya pada bulan April, dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pada kebijakan ini, perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, sayangnya kebijakan ini justru menambah beban keuangan pemerintah menjadi lebih besar karena kebijakan ini tidak mampu mencapai tujuannya. Baik, untuk kebijakan selanjutnya adalah nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau pihak asing, kemudian ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nah, kebijakan ini melalui 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan. Lalu untuk tahap yang kedua adalah tahap pengambilan kebijakan yang sudah pasti, yaitu perusahaan yang sudah diambil kemudian dinasionalisasikan. Selanjutnya ada kebijakan finansial ekonomi atau yang biasa disebut sebagai FINEK.
Pada masa Kabinet Burhanuddin, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan tujuan untuk membatalkan persetujuan finansial ekonomi hasil konferensi meja bundar. Namun Belanda tidak menyetujui dari pengajuan ini, sehingga menyebabkan pada tanggal 13 Februari tahun 1956 Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia Belanda dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi yang sudah dijalin dengan Belanda. Kemudian untuk kebijakan yang terakhir adalah Rencana Pembangunan 5 Tahun atau yang disingkat sebagai RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, pemerintah menyusun atau melaksanakan Rencana Pembangunan 5 Tahun yang dilaksanakan pada tahun 1956 hingga tahun 1961. Namun, kebijakan ini tidak berjalan dengan lancar